risiko bencana. Itu lebih kepada mitigasi bencana, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di destinasi. Yang berikut, di tema kelima, pelatihan tentang lokal produk, menangani masalah permasalahan dan proses produksi, meningkatkan strategi pemasaran dan akses pasar, mengetahui langkah dan sarana strategi promosi produk lokal di desa wisata, strategi membangun merek, penataan produksi atau display produk, penentuan harga jual, memahami kontrak, penjualan distribusi, dan pengembangan produk-produk lokal, rencana tindak lanjut. Kenapa ini sangat bermanfaat bagi masyarakat? Karena peningkatan keterampilan masyarakat, semakin kreatif dan inovasi, terbukanya usaha pekerjaan baru, tambahan penghasilan, masyarakat tangguh terhadap bencana, dan lingkungan tetap terjaga. Yang berikut kesimpulan kami bahwa untuk keberlanjutan sebuah desa wisata perlu ada mendapat pendampingan secara intensif sampai terciptanya kemandirian pengelolaan masyarakatnya. Model pelatihan bagi kelompok dan masyarakat desa sebaiknya bersifat implementasi, bukan sebatas teori. Pengelolaan homestay sebaiknya dikombinasikan dengan program paket wisata dan agar dapat meningkatkan wisatawan yang menginap. Yang keempat, keterlibatan masyarakat desa dalam kepariwisataan di Indonesia berdampak pada peningkatan kapasitas SDM, pendapatan ekonomi, dan kesejahteraan. Kami ada bertiga, saya Amran Maran, mantan koordinator program, Antonius Ande, trainer Koko, dan Lodovico Soba sebagai trainer Koko. Ini beberapa kegiatan kami yang sudah terjadi dan yang selama ini dari tahun 2019, 2020, dan 2021 yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih tim Eko Floresta. Tepuk tangan untuk tim Eko Floresta. Baik, langsung kita masuk ke sesi feedback dari Dewan Juri untuk tim Eko Floresta. Yang pertama saya mengundang dengan hormat Ibu Shana Fatina untuk dapat memberikan feedback kepada tim Eko Floresta. Ibu Shana, silakan. Ya, dari saya, ini memang hal yang dibutuhkan dan relevan ya, khususnya untuk Labuan Bajo Forest khususnya. Tapi yang ingin saya tanya, berdasarkan experience-nya gitu, berapa lama yang dibutuhkan untuk bisa melakukan replikasi kegiatan ini? Kemudian, seberapa kuat tim Eko Floresta, karena dibutuhkan fasilitator yang handal dan mencari orang-orang untuk ini nggak cukup gampang ya. Nah, ini strateginya seperti apa sih untuk mengantisipasi itu? Baik, terima kasih Bu Sanas. Waktu yang kita butuhkan dari 5 tema ini, waktu hanya cuma 6 bulan. Kita punya jejaring trainer hampir dari seluruh Flores Barat sampai dengan Flores bagian timur. Kita punya jaringan trainer yang siap untuk membantu untuk mengimplementasikan program ini. Dan kita sudah memiliki tools-toolsnya dan PPT untuk modul-modul untuk pelatihan. Oke, kemudian setelah 6 bulan apa yang akan dilakukan? Jadi apakah hanya 6 bulan saja, setelah itu lepas atau bagaimana ya? Karena pada saat sebelum kegiatan itu ada pelatihan trainer of trainer. Jadi di local champion yang ada di destinasi itu yang kita latih, sehingga kita ke depannya nanti mereka itu menjadi trainer di masing-masing destinasi dan kita hanya memonitoring. Dan terus membangun jejaring kerjasama antara desa wisata. Sehingga itu keberlanjutan tetap berjalan. Baik, biasanya cukup. Baik, terima kasih Mbak Shana. Berikutnya saya mengundang dengan hormat Pak Yogi untuk dapat menyampaikan feedback kepada tim Eko Floresta. Pada Pak Yogi, 3 menit waktu dipersilakan. Terima kasih, Mas. Bagus juga ya ini pemikirannya, idenya bagus juga, melakukan pelatihan dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat ya. Nah tadi terutama ini mengenai desa wisata ya, bagaimana cara mengelola desa wisata melalui pelatihan-pelatihan. Nah pertanyaannya apa? Kayaknya tadi di gambar-gambarnya di slide-nya itu sudah ada pengalaman dari tahun 2019 dan tahun 2020 ya. Nah pertanyaan saya itu apakah Bapak sudah punya peta, sudah punya roadmap katakanlah dari 10 atau yang mendekati areal Labuan Bajo itu desa-desa mana yang mempunyai potensi untuk dikembangkan gitu. Lalu saya sama Bu Sana tadi. Lalu hasil akhir setelah pelatihan 6 bulan itu tadi itu apa yang diharapkan gitu. Lalu tadi Bapak cerita kemudian setelah 6 bulan kemudian mereka supaya bisa
kalau kita maunya begini, begitu Bapak melakukan pelatihan-pelatihan selama 6 bulan itu, lalu masyarakat itu bisa mempunyai aktivitas yang bisa dikelompokkan gitu. Aktivitasnya itu misalnya mendorong mempunyai kepedulian terhadap lingkungan wisata, tetapi ada produk-produk yang bisa dibuat gitu. Jadi bisa dibuat, lalu ujung-ujungnya nanti mungkin kalau secara keseluruhan itu hasilnya produknya bagus, ya bisa dikoperasikan gitu. Bisa dijadikan koperasi supaya lebih kuat lagi, sustainability-nya juga makin bagus gitu. Jadi bukan berarti setelah dilatih terus kemudian kita tinggal, terus output yang akan diharapkan terakhir itu apa? Tentu saja kita pengennya masyarakat ini bergerak gitu. Bergerak terutama ekonominya yang supporting terhadap wisata gitu. Lalu ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Apakah saya langsung menjawab? Silakan Pak, masih ada 30 detik Pak. Oke. Baik Pak, di slide ke-9 itu ada Pak, di slide ke-7 itu bagaimana manfaat dari pelatihan ini. Halo? Setelah kita melatih, masyarakat ini bukan kita sebelum melakukan pelatihan kita mengidentifikasi, membuat baseline data awal. Suara terputus-putus. Baseline data awal di slide ke-9 Pak. Di slide ke-9 membuat baseline data awal, apa potensi-potensi yang ada di situ, sehingga kita pelatihan ini sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Sehingga di tema kelima itu menyangkut lokal produk, itu ada materi-materi bagaimana mereka melingkar produk-produk mereka ke UMKM atau maupun langsung ke buyers, dan membangun kerjasama antara desa Pak. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Amran, terima kasih Pak Yogi atas feedback-nya. Kita beranjak ke Dewan Juri yang berikutnya. Saya mengundang dengan hormat Ibu Heli. Mbak Heli, silakan memberikan feedback-nya Mbak Heli. Ya, terima kasih. Sebenarnya ini memang sesuatu hal yang dibutuhkan. Tapi saya kok agak khawatir ya. Khawatirnya begini. Pertama, ini nanti Ecofloresta sendiri bisa sustainable dari mana sumber pemasukannya? Apakah nanti mengandalkan ada funding dari donor, dari Pemda atau apa, atau memang ada skema bagi hasil terhadap community based tourism yang didampingi. Kemudian segmen pasarnya siapa ya? Ini lebih kepada pasar domestik atau ke pasar Wisman nantinya untuk target dari community based tourism yang didampingin. Kemudian nanti pemasarannya seperti apa. Nah, saya terus terang begini, Pak, tadi mengatakan bahwa fasilitator, tadi Mbak Syana udah menyebutkan, mencari fasilitator yang handal itu tidak mudah. Dan tadi dijawab bahwa ada jaringan dari Flores Barat sampai Timur. Kebetulan saya udah mondar-mandir lah, Flores Barat, Timur, dan segala macam. Ada satu yang saya khawatirkan di seluruh Flores, kebersihan toilet. Dan itu membuat turis enggan, itu adalah salah satunya adalah isu toilet. Termasuk di tempat-tempat yang katanya sudah dibina, sudah didampingin untuk homestay dan lain-lain. Ternyata itu masih sangat minim sekali. Nah ini kira-kira nanti menjawabnya seperti apa gitu. Karena apakah fasilitator handal itu hanya mengandalkan dari Flores atau memang perlu didatangkan dari luar juga? Kalau didatangkan dari luar, itu mekanisme pembiayaannya seperti apa? Silakan Pak. Baik Ibu, mungkin pertanyaan tadi jaringan kurang bagus, jadi saya bisa menjawab untuk bagaimana sustainability-nya. Ketika kita di sini permasalahan yang kita angkat, kenapa konsep ini kita angkat? Karena ini menjadi kebutuhan yang ada di destinasi. Kita sebelum melakukan membuat program ini, kita sudah mengidentifikasi dan kita melakukan baseline data awal. Apa kebutuhan? Sehingga community based tourism dan coaching, community coaching itu menjadi solusi tepat untuk bagaimana mendampingi masyarakat. Karena terkait pertama menyangkut di tema kedua menyangkut pengelolaan keuangan. Itu sistem bagi hasil dan segala macam itu ada tindak lanjut, itu ada SOP-nya Bu. Di dalam dokumen itu akan lengkap dan semua dengan pengelolaan keuangan yang secara baik, benar, tertib dan teratur. Kemudian laporan keuangan bertanggung jawab semua dikelola dalam bentuk organisasi. Itu. Jadi bagaimana semua yang kita latih itu organisasi, bukan man-nya, bukan orangnya saja. Organisasi mereka yang terlibat di dalam organisasi. Sehingga semua yang berada di destinasi itu masuk di dalam keorganisasian tersebut. Lebih fokus kepada organisasi Pokdarwis. Yang berikut, di tema ketiga tentang homestay, itu menyangkut pengelolaan kebersihan dan segala macam, itu tetap kita akan melatih. Dan kadang di
para trainer kita itu sudah terlatih bagaimana melakukan coaching pendampingan terhadap bagaimana menjaga kebersihan dalam hal ini konsep pengelolaan homestay. Kalau memang bukan semua desa wisata yang ada di Flores itu menjadi dampingi, ada desa-desa tertentu Bu yang menjadi dampingan kita. Kemudian kalau menyangkut persiapan. Baik, waktunya habis Pak Amran. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Heli. Mohon maaf ya waktunya habis. Mudah-mudahan bisa feedbacknya menjadi improvement untuk mereka. Berikutnya saya mengundang Dewan Juri berikutnya adalah Mbak Ellen. Mbak Ellen, dipersilakan. Ya, siang Pak, mau nanya, kalau untuk bisnis ini sebenarnya fokusnya ini lebih ke homestay-nya atau untuk development creation produknya ya? Untuk UMKM produknya. Mungkin boleh dibantu jawab dulu. Bagaimana Ibu? Apakah ini fokusnya lebih ke homestay-nya atau untuk pembuatan produk keseniannya? Ada suara nggak? Jelas Mbak Ellen suaranya. Enggak, mungkin aku lanjut dulu kali ya. Nah, mungkin kalau misalnya fokusnya adalah lebih ke produknya misalnya, mungkin question-nya adalah kalau misalnya masyarakat sudah punya skill dan bisa membuat produk yang diinginkan gitu, gimana cara kita memastikan bahwa akan ada market yang tertarik untuk membeli gitu. Dan bagaimana juga kita memastikan bahwa yang sudah kita ajarkan ini ke masyarakat, produk yang dibikin sesuai dengan market. Misalnya yang kita ajarkan ini anyaman, padahal mungkin target maunya kerajinan kayu gitu. Gimana agar ini bisa match, dan juga apakah marketnya nanti akan retail, dijual seperti di souvenir shop, atau B2B misalnya dijual ke hotel, atau sistemnya pre-order ke mancanegara gitu sih mungkin dari aku questions-nya. Baik, silakan Pak Amran. Baik, terima kasih Ibu. Terkait ini masuk di tema kelima kita tentang lokal produk. Di sini kita lebih fokus, konsep kita awalnya adalah bagaimana kita melatih masyarakat itu bisa inovatif. Dan di keberlanjutan nanti seperti apa, itu di rencana aksi tindak lanjut mereka. Mereka mendesain kita bagaimana ya, melatih mereka bagaimana strategi pemasaran untuk membangun jejaring pasar dengan buyers, orang yang di luar dari destinasi, melalui para tour operator ataupun para guide, bisa juga melalui dinas pariwisata dan UAM juga termasuk dinas koperasi. Jadi mereka akan didampingi itu. Dan itu dokumen-dokumen dan pelatihan kita ini, kita akan serahkan bahwa mereka sudah bisa, dan kebutuhan-kebutuhan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Baik. Ada lagi Mbak Ellen, masih ada 30 detik, cukup? Ya, untuk mengetahui kebutuhan pasarnya, nanti dari siapa ya Pak akan provide insight itu kepada masyarakatnya? Ya tadi Bu, dari kebutuhan pasar, kadang masyarakat lalu di destinasi ada divisi khusus untuk pemasaran, dan mereka akan membangun komunikasi dengan buyer-buyer di luar, juga melalui dinas pariwisata dan dinas UMKM. Apa itu kebutuhan? Baik. Atau para pegiat pemasaran. Baik, terima kasih Mbak Ellen. Oke, time's up. Berikutnya saya berikan kesempatan untuk Dewan Juri Pak VJ, Pak Vincent. 3 menit untuk tim Eko Floresta, Pak Vincent. Ya, terima kasih itu Eko Floresta. Secara konseptual saya kira bagus ya. Ini juga bagian dari program unggulan pemerintah sekarang, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun secara implementatif kita lihat concern saya itu adalah di aspek sustainability. Sustainability dalam pengertian pengelolaan manajemennya, sustainability dalam pengertian dampaknya, dan juga sustainability dari aspek ya dampak sosial budaya dan juga ekonomi. Okay. Karena ini yang paling penting. Yang ketiga adalah terkait dengan strategi kolaborasinya. Ini belum kelihatan strategi kolaborasinya seperti apa untuk diimplementasikan. Yang keempat adalah terkait dengan fokus.
kita harus ingat bahwa resources kita terbatas. Resources kita sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk Ecofloresta saya kira penting sekali untuk mau fokus pada 2 atau 3 saja, atau 2 atau 3 aja bidang yang itu, sehingga nanti concern kita di aspek keberlanjutannya itu bisa kita maintain dengan baik. Jadi sekali lagi saya apresiasi untuk konsepnya ini sangat bagus. Dan ini yang lagi sedang juga kita kembangkan di Kemenparekraf, ya. Tolong perhatikan di aspek sustainability-nya tadi, dan juga strategi kolaborasi, dan juga fokus. Karena apa yang dikatakan oleh Ibu Ellen tadi itu sangat benar sekali. Bagaimana identifikasi kebutuhan pasar. Market analysis dan market intelligence itu sangat penting supaya ada kesesuaian antara demand dan supply. Jangan sampai teman-teman kita membuat produk-produk ternyata tidak diminati oleh market. Nah, oleh karena itu market intelligence terus market analisisnya penting sekali. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Ya. Terima kasih Bapak. Baik. Ada ingin ditanggapi Pak Amran mungkin? Kalau tidak ada, cukup? Enggak ada Pak. Enggak, cukup. Baik. Tepuk tangan sekali lagi untuk tim Ecofloresta. Baik, terima kasih pada para Dewan Juri. Langsung saja kita ke kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya adalah Flora Tama Camp. Selamat siang, perwakilan Flora Tama Camp. Halo, selamat siang. Oke, Mas Wiki ya? Betul. Oke, Mas Wiki, rules the same, 5 menit untuk presentasi, nanti akan ada sesi feedback setelahnya. 5 menit dari sekarang. Halo, selamat siang. Langsung saja, perkenalkan nama saya Wiki dari Flora Tama Camp, a 5 billion star hotel. Next. Next. Baik, ini ada beberapa masalah yang akan kami coba untuk selesaikan. Yang pertama, pemasaran pariwisata di NTT selain Pulau Komodo yang kurang kuat, kemudian kurangnya pilihan aktivitas yang bisa dilakukan, kemudian lokasi tujuan wisata yang kurang strategis, dan biaya yang dibutuhkan untuk berwisata relatif tinggi. Next. Baik, untuk jawaban dari permasalahan itu, kami coba tawarkan Flora Tama Camp. Ini akan menawarkan pertama tanah kafling, di mana untuk wisatawan yang ingin melakukan camping, akan kami sediakan lahan. Kemudian ada penyewaan alat, jadi jika wisatawan tidak memiliki alat atau tidak membawa alat, tidak perlu khawatir, kami akan mengadakan penyewaan alat, sehingga wisatawan dapat menyewa alat tersebut. Untuk fasilitas lainnya ada toilet umum, kemudian area kantin yang akan diisi oleh warga lokal dan makanan khas dari tempat tersebut. Ada lokasi yang strategis sehingga dekat dengan lokasi wisata, dan kami akan memberikan pengalaman yang berbeda jika dibandingkan dengan tidur di hotel atau hostel. Next. Baik, mengapa Flora Tama Camp ini dapat dijadikan solusi? Yang pertama, karena dapat memancing wisatawan untuk posting di sosial media dan melakukan word of mouth marketing. Kemudian Flora Tama Camp juga akan memberikan maksud saya akan memanfaatkan lokasi di sekitar area camping untuk dijadikan aktivitas baru, kemudian memangkas waktu perjalanan, jadi wisatawan tidak perlu lagi melakukan perjalanan pulang pergi dari penginapan ke lokasi wisata yang cukup jauh, karena mereka bisa menginap di Flora Tama Camp dan keesokan harinya dapat melanjutkan ke lokasi wisata yang lain. Kemudian wisatawan juga dapat mendapatkan efektivitas budget, karena harga yang ditawarkan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan menginap di hotel. Next. Baik, ini ada sedikit prototipe atau gambar-gambar dari lokasi yang sudah ada. Next. Baik, nilai manfaat produknya, ya ini dapat menambah durasi wisata karena harga penginapan yang rendah memungkinkan wisatawan menambah durasi kunjungan wisata. Jadi yang awalnya budget misalnya hanya 3 hari, bisa menjadi 4 hari karena penginapannya yang murah. Kemudian jumlah lokasi wisata memungkinkan wisatawan untuk mengunjungi lebih banyak lokasi wisata karena untuk waktu di perjalanan dapat dipangkas. Kemudian dapat diakses dengan mudah juga karena kami akan berkolaborasi dengan travel
agent maupun travel apps. Next. Baik, ini ada pengguna Foratama Camp dari segi demografi, biografi, target utamanya, dan perilaku pengguna. Ini di usianya 18-35 tahun, mahasiswa dan karyawan tingkat menengah, kelas sosial menengah, rentan penghasilan 3 juta hingga 6.500.000, bertempat tinggal di kota besar dengan populasi mahasiswa yang cukup banyak seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, serta masyarakat NTT sendiri. Baik, untuk perilaku penggunanya, itu pengguna hotel budget, kemudian wisatawan yang harus berwisata ketika waktu libur tiba, dan sosial media edik. Next. Baik, untuk market size-nya, di sini untuk total addressable market-nya itu di 57 juta. Untuk pengguna hotel berbintang di NTT tahun 2000, non-bintang di NTT tahun 2019 itu 456.000. Dan untuk 2%-nya kami ambil untuk market share itu di 9.120. Next. Baik, bagaimana meningkatkan brand awareness-nya? Jadi pengalaman yang berbeda dengan tidur di kamar dan beberapa experience lainnya akan memancing orang untuk melakukan posting di sosial media. Kemudian ketika kembali ke lokasi asalnya, mereka akan bercerita kepada rekan atau keluarganya, dan dari situ orang yang mendengarkan cerita tersebut atau melihat postingan sosial media tersebut akan mulai mencari informasi mengenai pariwisata di NTT. Next. Baik, ini juga kami telah melakukan survei kepada 77 orang responden. Di sini memperlihatkan bahwa 51,9 orang itu mengaku akan menggunakan area camping, dan 40,3% menjawab mungkin akan menggunakan area camping, tergantung dengan fasilitas yang disediakan. Next. Baik, waktunya habis Mas Wiki. Oke. Baik, terima kasih atas paparannya. Langsung kita masuk ke sesi feedback dari juri. Saya mengundang dengan hormat yang pertama Pak Yogi untuk dapat menyampaikan feedback kepada tim Foratama Camp. Pak Yogi, 3 menit tanya jawab dengan peserta, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas. Ya. Jadi ini menambah aneka daerah wisata, aneka jenis-jenis wisata gitu. Ini kalau saya dengarkan tadi ceritanya kayaknya ini ada kesulitan atau ada bahwa orang-orang atau wisatawan yang ke sana itu lebih murah camping gitulah kira-kira ya. Ada pilihan lain bisa camping supaya bisa berlama-lama di Labuan Bajo lah kira-kira gitu ya. Menurut saya kenapa ini kan sama juga dengan yang homestay rumah-rumahnya penduduk itu bagaimana bisa disewakan didaya gunakan. Mestinya kan menurut saya kan lebih bagus itu. Jadi keterlibatan masyarakat itu juga lebih banyak gitu. Jadi menurut saya seperti yang disampaikan oleh Eko Floresta tadi itu homestay itu menurut saya bagus gitu. Nah ini apakah sudah ada survei bahwa orang merasa pengen lama-lama di situ tapi nggak kuat bayar hotelnya gitu, hotelnya terlalu mahal gitu. Jadi kita udah jelas gitu bahwa memang ada persoalan banyak orang yang pengen lama-lama di sini tapi uangnya tidak cukup karena harga hotel mahal. Nah ini yang mungkin perlu dijelaskan. Jadi marketnya jelas gitu, targetnya itu siapa gitu kan. Lalu kemudian tadi ditunjukkan di apa alasan orang ini kan kayaknya yang ditampilkan kan orang pengen camping gitu ya. Orang camping itu kan kalau yang selama ini kita lakukan itu kan udaranya sejuk dan lain sebagainya. Apa begitu? Apa di situ begitu juga? Apa yang menarik gitu? Apa yang menarik sehingga orang camping, pengen camping di situ gitu? Daya tariknya itu apa gitu? Nah ini yang mungkin perlu dieksplor lebih lanjut gitu. Jadi kan nggak mungkin misalnya saya dari Jakarta tahu-tahu pengen ke Labuan Bajo tapi cuma pengen camping doang gitu. Kan kayaknya nggak gitu. Jadi harus ada, tapi terutama saya sarankan lebih bagus ada keterlibatan masyarakat. Jadi masyarakat yang ada di situ itu terlibat gitu, ikut menikmati secara ekonomi daripada aktivitas ini. Saya kira gitu. Terima kasih Mas. Baik,
akan saya coba jawab, Pak ya. Jadi untuk yang pertama itu perbandingan dengan homestay ya Pak ya. Saya rasa untuk homestay memang lebih bagus, namun untuk tempatnya mungkin tidak ada di seluruh lokasi wisata, di dekat lokasi-lokasi wisata, seperti contohnya di sekitar Curug atau air terjun Cuncawulang Pak ya. Nah, kemudian untuk keterlibatan masyarakatnya juga, kami akan menyediakan area kantin Pak untuk masyarakat lokal agar bisa berjualan di situ. Dan iya, gimana? sedikit habis nih, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Yogi bisa jadi feedback ya, nanti improvement untuk teman-teman ke depannya. Terima kasih Pak Yogi. Saya mengundang juri berikutnya untuk menyampaikan feedback untuk tim Flora Tama Camp, Mbak Heli. 3 menit Mbak Heli. Ya, Mas Wiki, saya terus terang I have to say to congratulate karena your presentation tuh very clear, walaupun masih harus ditambah kanan kiri depan belakangnya gitu. Yang pertama adalah menurut saya segmentasi yang dibidik bahwa mereka yang budget traveler itu saya rasa sangat relevan untuk millennials yang mereka hobi traveling tapi mungkin budgetnya tidak terlalu banyak. Jadi I think itu bagus ya, udah tepat sekali membidik situ. Tapi ada juga yang orang pergi camping karena experience. Nah, wisatawan mancanegara membayangkan Flores itu memang lebih banyak ke alam. Ya, lebih banyak. Jadi selain komodo, yang lainnya tuh alam dan tentunya budaya gitu. Jadi tadi flexibility untuk bisa mendekatkan diri mereka tempat penginapannya dengan lokasi-lokasi yang itu sebenarnya sudah tepat. Tapi jangan lupa bahwa bukan hanya budget traveler, tapi orang-orang yang mencari experience to nature itu mereka akan appreciate. Saya akan balik lagi pertanyaan solusi toilet. Mungkin Mas nggak akan punya waktu untuk jawab, tapi saya kasih jawaban. Tolong kerjasama saja dengan jamban.id. Mereka total solution untuk toilet, karena itu, dan mereka pakai apps base ya, sehingga orang bisa cari toiletnya di mana yang bersih dan itu terkurasi dan benar-benar faktor hygiene dan lain-lain. Jadi mungkin untuk yang lain-lain juga yang mendengarkan peserta yang lain, untuk solusi toilet saran saya bisa melihat salah satunya dengan jamban.id karena itu menurut saya itu adalah the best ini ya, toilet solution. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah saya setuju dengan Pak Yogi, kayaknya harus dipertajam lagi bagaimana peran dari komunitas. Menurut saya bukan hanya dengan kantin terus mereka bisa jualan, tetapi justru mereka itu seharusnya justru menjadi bagian di mana experience wisata itu bisa dibangun. Jadi harusnya dari program ini itu tolong juga untuk creating produk bersama-sama dengan komunitas di mana camping itu berada untuk create misalnya bikin perjamuan gitu kan istilahnya, dengan di mana visitornya itu juga ikut masak bareng, makan bareng, mungkin metik dari kebun bareng atau metik dari itu bareng gitu. Jadi much more than just numpang nginep aja gitu ya, tetapi ada experience. Karena dengan begitu maka pelibatan komunitas itu menjadi lebih besar karena mereka juga terlibat di dalam creating produk-produk wisata. Karena bayangin udah naik ke Kelimutu, turun malamnya bengong mau ngapain. Nah, bengong mau ngapain inilah yang harus dimanfaatkan, bisa mungkin tari-tarian, music, apa segala macam, dan di situ juga creating more opportunity buat community yang setempat. Karena saya setuju dengan Pak Yogi tadi, impact-nya belum terlalu banyak kerasa gitu. Unless go beyond sekedar kantin, tapi ada produk-produk wisata. Gitu. Baik, tadi terima kasih Mbak. Masukan ya Mas ya, jadi nggak usah dijawab, itu masukan saja. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Heli atas masukannya, Mas Wiki. Mohon jadi catatan ya. Selanjutnya saya mengundang dengan hormat Mbak Ellen untuk menyampaikan feedback. Silakan Mbak Ellen. Feedback aku kayak banyak kan udah di cover sama Bu Heli sih, karena tadi when I put myself as the customer, mungkin tadi memang ngetargetnya kalau lebih ke millennials lower dengan budget yang lebih sedikit gitu, tapi sebenarnya dari aku pun family yang punya budget mungkin cukup besar misalnya, kita juga pengen nih untuk bisa mendekatkan diri ke alam gitu. However, concern terbesar memang selama ini tuh waktu aku lihat kayak ada camper van travel di Jawa dan Bali, question terbesar adalah jamban, kamar mandi dan sebagainya. Jadi kalau misalnya itu bisa diperbaiki, I think that will be great gitu. Nah, mungkin questions aku sebenarnya ini untuk si Flora Tama Camping sendiri. Tadi kan di-mention
homestay nggak punya banyak titik seperti di tempat wisata dan sebagainya. Floratama sendiri punya berapa titik camping ya, dan bagaimana caranya untuk traveler ini bisa reach to that camping sites, karena menurut aku mungkin kalau di Flores untuk reach camping site itu lebih sulit nih dibanding kalau aku bikin camping site di Jawa misalnya. Apakah nanti akan di-provide travel transportation-nya juga atau gimana? Lalu kalau tadi waktu kita lihat dari profil pengguna, ini kan orang-orang yang berwisata harus waktu pada libur gitu. Berarti ada peak season di mana semua orang liburan, kayak mungkin Lebaran, akhir tahun, mungkin waktu ganti semester. Tapi gimana untuk bisa tetap memaintain agar punya revenue of income nih di waktu-waktu nggak ada liburan panjang gitu. Kalau misalnya kalian cuma targeting ke pekerja-pekerja kantor yang mungkin sangat depending dengan cuti-cuti nasional misalnya sih. Sama apakah ada strategi untuk bisa mengadres higher end market? Baik, terima kasih Mbak Ellen. Baik, untuk yang pertama, ini kita kan kelebihannya tadi ada lebih banyak daripada homestay. Mungkin di sini kami udah mencoba menandai ada sekitar lebih dari 8 tempat yang masih homestay-nya mungkin baru sedikit dan lokasinya jauh dari penginapan juga. Jadi saya rasa Floratama Camp ini bisa menjadi solusi. Jadi salah satunya ini di Danau Sano Enggoang atau di Bukit Teletabis. Jadi ini lokasinya emang agak jauh dari tempat penginapan dan agak jauh juga dari homestay. Jadi di samping homestay mungkin mereka juga bisa tinggal di Floratama Camp. Kemudian kami juga untuk kerjasama dengan masyarakatnya, memang kami juga untuk experience-nya kami akan ada beberapa kegiatan yang akan kami coba jalin untuk berkolaborasi. Namun hal ini pasti disesuaikan juga dengan lokasi di mana kita akan buka. Jadi kita lihat dulu sekitarnya ada apa, mungkin baru kita bisa melakukan kolaborasi. Kemudian how to reach camping site-nya, kami akan coba bekerja sama atau kolaborasi pertama dengan travel agent. Kemudian kita juga akan mencoba kolaborasi dengan travel app, karena sejauh ini masih agak sulit sih, area camping itu belum bisa masuk ke sana. Namun sudah ada khusus sebetulnya sarana atau layanan yang memunculkan khusus untuk area camping, namanya iOverlander. Itu biasanya sebagai rujukan dari wisatawan mancanegara. Oke, thank you Mas Wiki. Terima kasih Mbak Ellen atas feedback-nya. Kita lanjut lagi ke Dewan Juri yang berikutnya kepada Pak VJ, Pak Vincent. 3 menit Pak, dipersilakan. Ya, terima kasih. Floratama Camp. Ini salah satu solusi juga dan juga lagi happening ya sejak beberapa tahun terakhir, khususnya pada saat kita bicara consumer behavior yang berusaha untuk back to nature, ya, kembali ke alam. Glamping itu lebih mendekat kepada alam. Cuma pertanyaan saya adalah apa yang disampaikan oleh Floratama Camp ini, soal alternatifnya, apakah ini adalah suatu pendekatan temporary solution untuk permanent solution, ataukah temporary solution for temporary temporary solution for temporary istilahnya apa ya? Temporary solution for jadi glamping ini kan atau camp ini kan sifatnya portable ya, artinya bisa dibawa kemana-mana, atau bisa dipindah kemana-mana. Nah, yang jadi persoalan adalah aspek keberlanjutannya itu. Yang kedua terkait dengan aspek higienis, aspek higienis. Ini juga harus menjadi catatan. Tadi toilet juga disinggung, bagus sekali. Mungkin aspek lain yang juga perlu dimaksud di sini adalah terkait dengan sampah. Sampah. Jadi bagaimana caranya kita untuk betul-betul comply dengan prinsip-prinsip sustainable. Oke. Yang terakhir itu kembali lagi saya katakan temporary solution for permanent impact atau temporary
solution for temporary impact itu harus dipertimbangkan. Ini tidak perlu ditanggapi, tetapi ini sebagai catatan aja untuk jadi pertimbangan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk masukannya. Mungkin yang untuk pertanyaan tadi untuk aspek keberlanjutan mungkin Pak ya? Ya. Baik, untuk aspek keberlanjutannya ini memang dari segi camping ini portable, bisa dipindah-pindah. Namun kami juga berencana untuk membuat yang semi permanen Pak. Jadi memang mungkin nanti ada beberapa harga yang akan kita tawarkan. Nah untuk yang semi permanen ini memang lebih nyaman, lebih enak. Jadi begitu datang sudah tinggal ngisi gitu Pak istilahnya. Namun si harganya memang di atas yang kita tawarkan daripada camp-camp biasa seperti itu. Jadi untuk kedepannya saya harap sih ini bisa terus berkelanjutan, bahkan menambah lokasi terus-menerus sehingga semakin banyak lokasi, semakin besar pariwisata NTT yang bisa dijelajahi seperti itu Pak. Baik, terima kasih Mas Wiki atas tanggapannya. Terima kasih Pak Vijay atas feedback-nya Pak Vincent. Baik, kita beranjak ke Dewan Juri berikutnya, Mbak Shana. Silakan Mbak Shana dapat memberikan feedback. Sangat menarik banget dan memang ini bisa membantu ya untuk membuka lokasi-lokasi yang menurut kita belum ada akomodasi yang cukup layak gitu, atau mungkin ini experience yang berbeda. Nah, cuman saya di sini pengen menekankan tuh jangan penekanannya adalah mentang-mentang pengen yang murah akhirnya pakai ini gitu, karena memang kita ke depannya ingin membawa wisatawan yang berkualitas juga untuk datang ke Labuan Bajo Forest. Jadi mesti ada konteks edukasi menjaga lingkungan, karena jangan sampai dengan buat camp sebenarnya semua orang bikin akhirnya sampahnya nggak tahu diolah di mana, toiletnya gimana, akhirnya malah jadi kita pusing dengan masalah-masalah seperti itu. Jadi saya minta kalau bisa memang dipertimbangkan sekali untuk bagaimana penanganan sampah dan penanganan tadi ya toilet tadi, terus kemudian bagaimana tadi marketnya sudah dijelaskan, ada market yang lain. Saya senang juga karena memang sekarang itu juga mulai banyak family trip yang datang ke Flores dan mereka pengen punya experience yang berbeda dan mungkin bisa ditawarkan juga tentang itu. Nah, kemudian terkait keterlibatan masyarakat, jadi memang Forest ini punya sekali banyak kebudayaan yang bisa diangkat dan menjadikan experience juga, dan waktu-waktu kosong yang bisa diisi tidak hanya menikmati perjalanan, tapi juga ketika sampai di perjalanan dia bisa punya aktiviti apa. Nah, ini bisa ditanam juga dengan program desa wisata atau juga bisa dengan komunitas-komunitas gitu ya, sehingga nanti semuanya menjadi satu paket experience, bukan hanya tentang campingnya aja. Kiranya mungkin itu kali ya, ada masukan dari saya. Sisanya adalah tadi saya pengen tanya lebih lanjut. Kalau soal sampah dan toilet itu gimana rencana penanganannya ya? Baik, terima kasih. Untuk toilet sendiri, kalau rencana awal kita rencananya ingin kita kelola sendiri agar lebih bisa kita jagain gitu. Jadi kita bangun sendiri, itu pun sudah ada budgetnya. Kemudian untuk sampah sendiri kami udah coba ngobrol sama Pak Kris dari Dinas Pariwisata. Menurut beliau katanya memang di Flores ada beberapa tempat yang ada bank sampahnya. Mungkin kita bisa bekerja sama juga. Namun untuk yang lokasinya masih agak jauh, ini menjadi tantangan juga sebetulnya untuk kami agar si wisatawan dapat membuang sampah tepat pada tempatnya dan akan kita kumpulkan baru kita bawa ke daerah-daerah yang mungkin bisa dijemput oleh bank sampah tersebut atau dari Dinas Kebersihan. Seperti itu Mbak Shana. Oke, cukup Mbak Shana, ada lagi? Cukup sih. Cukup. Cukup ya Mas Wiki ya? Ya. Oke, kalau cukup, tepuk tangan sekali lagi dong untuk timnya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim Flora-Tama Camp. Kita lanjut ke kelompok yang berikutnya. Kelompok berikutnya adalah dari tim Floba Morata. Selamat siang, halo. Siang, halo Mas. Oke, mana nih? Saya belum lihat. Oke, dengan Mas siapa nih perwakilannya? Perwakilannya saya Nuzul. Oke, Mas Nuzul, sama ya peraturannya ya, 5 menit untuk presentasi, waktunya berjalan dimulai ketika dirimu berbicara. Silakan. Oke. Selamat siang Dewan Juri dan semuanya, saya Nuzul dari Floba Morata. Floba Morata adalah eco-friendly fashion brand.
Problem yang kita angkat adalah masalah lingkungan berupa limbah tekstil, terbatasnya knowledge mengenai pemanfaatan bahan alam dan dalam inovasi produk fashion. Kurang diangkatnya budaya lokal pada generasi milenial, terutama penggunaan fashion lokal yaitu kain tenun. Pada slide selanjutnya, kita ada solusi dari kita, yaitu solusi yang kita berikan memadukan teknik ecoprint dengan kain tenun daerah yang dapat menjaga kestabilan lingkungan alam dan memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya pengrajin. Pada slide berikutnya, kami mempunyai prototipe hasil dari eco-printing yang dipadukan oleh kain tenun. Nilai yang kita jual adalah fashionable dengan keunikan motif desain berwarna netral, trendsetter industri dengan bahan dasar alam eco-friendly. Berdasarkan Research ID, 51% masyarakat Indo berperilaku konsumtif. Berdasarkan Research ID juga, 24,6% fashion merupakan referensi pembelian produk dan berdasarkan Deloitte, 60% milenial sadar dengan isu lingkungan. Berdasarkan Deloitte juga, 33,75% pengguna internet terbesar ada di Indonesia. Maka dari itu, selain retail produk, kita juga akan dijual di e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, juga sosial media khususnya Instagram. Market kita yaitu usia 19-35 tahun, mahasiswa atau pelajar dan pekerja kantoran, yang memiliki behavior untuk menggunakan internet dalam jangka panjang dan produktivitas tinggi. Tujuan sustainability-nya terbentuknya ekosistem industri eco-friendly, terjaga kearifan lokal berupa kain tenun, dan terciptanya rantai produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Social impact yang dituju sesuai dengan SDG yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif, memberikan wawasan mengenai inovasi produk terhadap kain tenun, dan pemanfaatan bahan alam, juga menumbuhkan jiwa sadar lingkungan dan mendorong generasi milenial bangga menggunakan fashion lokal. Ya, ini adalah tim kami. Yang pertama, Macintia, mahasiswa pariwisata dengan background HR di event organizer. Ada saya, Nuzul Putra Ramadhani, mahasiswa pariwisata juga. Dan ada Vira, mahasiswa pariwisata dengan background Product Development Agency, MCN, dan Fashion Enthusiast. Terima kasih. Luar biasa, singkat jelas padat nih dari Floba Morata. Oke, terima kasih. Sekali lagi kita masuk langsung ke sesi feedback dari Dewan Juri. Untuk Dewan Juri yang pertama akan memberikan feedback adalah Mbak Heli. Silakan Mbak Heli. Ya, terima kasih. Ini memang sangat relevan ya untuk NTT ya mengenai kain ini karena memang sangat kuat di tenun ikat. Nah, mungkin pertanyaannya begini, kan selama ini inisiatif-inisiatif untuk mengangkat tenun dari Flores termasuk yang natural dye itu kan cukup banyak. Apa sih yang nanti yang membuat Floba Morata ini berbeda gitu dari inisiatif yang sudah ada? Bisa langsung dijawab, Mas? Oke. Aku bakal dibantu sama teman-teman yang lain. Silakan. Baik, izin menjawab Mbak. Untuk yang kita tawarkan ini adalah berbeda dengan produk-produk sebelumnya, karena sebelumnya belum pernah adanya desain antara teknik eco-printing dan kolaborasi dengan kain tenun seperti itu. Sehingga pada slide yang prototype itu kami tunjukkan bahwa dengan adanya produk jas tersebut itu bisa digunakan oleh generasi milenial pada kegiatan sehari-harinya. Seperti itu. Tapi fashion ini kan subjektif ya. Mungkin yang menurut Mbak Mas ini bagus, belum tentu menurut saya bagus gitu. Apakah membatasi hanya dengan desain seperti itu atau bagaimana gitu? Karena kalau saya worried ya itu menjadi sangat niche banget gitu. Seberapa sering sih orang mau pakai jas gitu? Apalagi kita ngomong Flores ya yang panas dan lain-lain. Atau kalaupun misalnya dibawa pulang, kadang-kadang kalau terlalu rame pun orang juga mikir juga mungkin kadang-kala aja kita mau pakai yang etnik gitu ya, tetapi tidak untuk sehari-hari gitu. Saya agak sedikit worried karena tadi subjektivitas when it comes to fashion itu sangat subjektif sekali. Gimana ini menjadi sesuatu yang lebih mainstream gitu, nggak terlalu niche banget gitu. Baik Mbak, karena kami juga sebagai generasi milenial, karena kami juga telah melihat behavior dan preferensi dari generasi milenial itu sendiri. Seperti mereka ini sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari sering memakai produk berupa outer. Nah mungkin dalam kedepannya kita modifikasi jas ini untuk sebagai produk fashion yang bisa
gunakan sebagai outer seperti itu. Tidak terlalu formal dan bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti pada kegiatan mengampus, kegiatan bekerja, atau bahkan ke coffee shop. Itu generasi milenial bisa bangga menggunakan produk tenun karena dengan motif yang unik sebagai trendsetter seperti itu dan menciptakan ekosistem industri fashion eco-friendly gitu. Karena yang sekarang ini yang sedang hits itu adalah trend fast fashion dan itu akan merusak lingkungan dengan adanya limbah tekstil yang dihasilkan terus-menerus seperti itu. Baik, time's up Mbak Heli. Langsung kita lanjut. Terima kasih sebelumnya. Kita lanjut ke Dewan Juri berikutnya, Mbak Ellen. Ya, mungkin concern-nya cukup mirip ya dengan Mbak Heli, karena kalau misalnya kita ngomongin ethnic fashion, sebenarnya udah banyak orang yang berusaha untuk masuk ke segmen ini gitu. Tapi gimana caranya agar kita bisa tetap ada relevansi dengan market? Mungkin kalau misalnya tadi dibilang kayak jas dengan etik kain tenun dan sebagainya, mungkin akan sangat jarang use case untuk orang membeli. Aku personally beli jas dan sebagainya aja mungkin kayak 2-3 tahun sekali ya. Bukan something yang kita akan sering beli gitu. Berarti mungkin saran dari aku nih mungkin untuk pendekatan produknya bisa lebih barang-barang yang dipakai untuk casual. Mungkin tadi sempat dimention ya kayak outer gitu. I think that is also a very good approach misalnya. Apalagi dengan behavior work from home sekarang, mungkin orang lebih suka something yang casual tapi tetap ada tenunnya misalnya gitu. Aksesoris yang lebih berupa aksen. I think that's what millennial are looking for sih. Dan kayak juga beberapa fashion lokal seperti Matoa ya udah pernah berkolaborasi dengan Forest, Gili, Mayo, Rote, Sumba untuk bikin juga fashion product yang seperti itu. Jadi saran aku sih untuk ini kayaknya masih belum jalan ya, masih very ideal, masih edition based banget ya, karena tadi aku cari brandnya juga nggak nemu di Google dan Instagram. Jadi mungkin coba benchmark ke e-commerce sekarang, kayak sebenarnya apa sih the best selling product yang orang-orang lagi cari gitu. Dan kalau misalnya kita nambahin etnik, kira-kira what is the price point yang bisa kita reach untuk ke sana. Mungkin masukannya lebih ke arah situ sih. Baik. Ingin ditanggapi Mbak Ellen-nya? Baik, terima kasih atas insight-nya Mbak Ellen. Betul sekali. Karena untuk kedepannya ini, kami juga akan mengeluarkan berbagai ragam produk yang mengkolaborasikan hasil alam, yaitu dengan pemanfaatan daun-daun yang ada di sekitar NTT dengan kain tenun itu, mungkin dengan adanya produk yang dihasilkan dari untuk kebutuhan dari atas kepala hingga ujung kaki seperti itu. Cuman untuk prototipe pertama yang akan kita luncurkan, nah itu sebetulnya concern-nya itu kepada outer, karena dimana seperti yang Mbak Ellen sebelumnya sampaikan, habit untuk menggunakan outer bisa dipakai pada occasion apapun seperti itu, entah untuk WFH atau untuk bekerja WFO nantinya, atau mungkin hanya pergi keluar berbelanja seperti itu, lebih ke casual seperti itu Mbak. Terima kasih. Baik, cukup Mbak Ellen ya. Oke, kalau cukup, terima kasih. Kita beranjak ke Dewan Juri berikutnya untuk tim Floba Morata. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Vincent. Pak Vincent. Ya, terima kasih. Saya kira tanggapan atau komentar saya tidak jauh berbeda dengan Mbak Helen sama Mbak Yeli tadi. Artinya, kembali lagi kita bicara sustainable needs, sustainable impact ya secara ekonomi pendapatan, karena saya melihat apa yang dilakukan ini memang bagus sekali, namun itu sifatnya sangat seasonal. Oke, kalau kita berusaha untuk berproduksi produk-produk yang sifatnya seasonal, bukan daily needs, oke. Apalagi misalnya tadi dengan contoh buat jas segala macam, kita gunakan situasional analisis kondisi geografis Flores ini yang panas segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya pertanyaan lebih tajam tadi yang disampaikan oleh Bu Yeli. Karena sebenarnya sudah banyak yang masuk dalam ranah ini. Seperti contoh lah, kita sebut aja Ibu Alfonsa ya, yang beberapa kali saya juga promosikan ke beberapa negara. Dia juga memang sudah eco-friendly sekali, menggunakan daun-daun yang berada di sekitar yang tumbuh di Flores ini untuk menjadi pewarna kain-kain tenun. Dan itu sangat diapresiasi juga di Eropa pada saat kita promosi Ibu Alfonsa.
Nah, tapi yang ini mungkin perlu dipertajam lagi analisis soal produk yang dihasilkan supaya betul-betul secara ekonomi itu betul-betul sustainable, okay? Dan needs-nya juga sustainable. Gitu. Itu aja komentar dari saya, Pak. Terima kasih. Silakan langsung ditanggapi. Ya, baik. Terima kasih Pak Vincent atas insight-nya, betul sekali. Untuk nanti ke depannya berarti ada product development berupa mungkin dalam kasus COVID seperti ini masih tren itu untuk menggunakan masker. Nah, nantinya kan belum ada kolaborasi antara teknik eco-printing dengan tenun seperti itu, Pak. Jadi akan dihasilkannya berupa masker seperti itu. Karena yang sekarang ini yang sering beredar hanyalah masker berupa tenun saja gitu. Untuk motif desain dari kolaborasi eco-printing dengan tenun itu belum ada. Seperti itu. Baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Vincent. Kita beranjak ke Dewan Juri. Baik, kita beranjak ke Dewan Juri berikutnya. Saya berikan kesempatan kepada Mbak Shana. Mbak Shana, dipersilakan. Ya, kalau dari saya ingin lihat dari angle yang berbeda ya, saya pengen nanya, sebenarnya ini kan tenun kan ada macam-macam nih di Flores ya. Spesifiknya udah sempat dibayangin belum tenun yang mana yang akan diekoprintkan seperti itu. Kemudian apakah hanya tenun yang pewarna alam saja ataupun juga termasuk yang juga sudah menggunakan dengan benang yang bukan pewarna alam gitu ya, seperti kita juga bisa temuin banyak juga di Flores. Itu pertama. Yang kedua, ya saya pikir memang ini perlu juga dilihat apakah di sini konsepnya hanya beli putus dari penenun atau ada konsep pembinaan penenunnya juga atau seperti apa, sehingga kita nggak melihat bahwa ini hanya intervensi dari desainer aja gitu ya, tapi bisa lebih dari itu gitu. Karena memang pada prinsipnya kalau kita ini di NTT kan setiap hari kita menenun kan seperti itu. Nah, bagaimana ini bisa relevan dengan solusi yang ditawarkan? Ya, baik. Untuk motifnya sendiri itu, kami lebih menggunakan tenun yang menggunakan warna-warna netral, seperti warna-warna biru, hijau, seperti itu, sehingga para generasi milenial juga bisa memakai tersebut pada occasion apapun, seperti itu, untuk nanti ke depannya di mata market pertimbangannya. Untuk edukasi sendiri kepada pihak penenun, itu juga memang ada. Cuman untuk awalnya kami akan membuat kelompok di mana kita akan mempertemukan desainer dan pembuat eco-printing dengan para penenun, sehingga untuk menjahit seperti produk yang akan ada di prototipe seperti itu gitu. Sebelumnya kita akan memberikan insight juga bahwa pemanfaatan bahan alam itu sangat diperlukan untuk adanya terciptanya ekosistem industri fashion yang eco-friendly dan menghindari kerusakan lingkungan. Dimana karena yang dihadapi sekarang ini adalah para generasi milenial ini lebih tertarik untuk membeli fast fashion. Beberapa brand yang ada di mall-mall itu mengeluarkan produknya seperti pada setiap bulan. Itu selalu ada produk-produk baru gitu. Namun itu akan menimbulkan masalah-masalah baru bagi lingkungan seperti limbah tekstil, limbah pewarnaan. Nah, maka dari itu kami akan mengedukasi untuk penggunaan eco-printing itu sendiri. Terima kasih. Berarti pada prinsipnya ini belum sempat riset sama penenunnya langsung ya, maksudnya ngobrol tentang behavior, kenapa mereka menenun dan segala macamnya. Karena saya masih lihatnya tadi pendekatannya pendekatan desainer banget gitu, bukan pendekatan kearifan lokal yang emang kita pengen munculin dari si konteks tenun NTT ini ya, yang lebih sekedar dari skill. Yes. Baik. Ada lagi Mbak Shana? Enggak sih, cuma pengen mengingatkan saja bahwa memang tenun tidak sekedar hanya produk tekstil gitu, tapi kalau kita di Flores ini adalah tuh bagian dari kebudayaan. Jadi mungkin itu bisa digali lebih dalam sehingga apresiasi si milenial tadi tidak hanya sekedar di model dan warna, tapi bisa beyond itu juga. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Shana. Ada value-nya ya. Berikutnya Dewan Juri yang kelima untuk tim Lomba Morata pada Pak Yogi. Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Mas. Saya kira bagus ini ya. Jadi idenya itu bagus itu. Jadi karena banyak produk-produk daerah yang menjadi unggulan-unggulan daerah itu banyak
tampilkan di Smesco sana, karena di Smesco itu ada pavilion daerah, pavilion provinsi. 34 provinsi itu ada produk-produk daerah ada di sana. Cuman pertanyaan saya begini, tadinya saya berpikir gitu ya, apakah ini inovasi baru gitu. Lalu tadi Pak Vincent, Pak Deputi sudah ceritakan bahwa memang dulu-dulu sudah dipamerkan dan bukan baru gitu. Nah, yang menjadi pikiran saya, memang perwarnaan alami ini lagi trending gitu, lagi banyak dibicarakan orang gitu supaya tidak merusak lingkungan dan sustainability-nya itu bagus gitu secara alamiah gitu. Saya sama seperti Bu Sana tadi, ini kok Anda nggak ada cerita melibatkan masyarakat, Anda mendidik masyarakat, Anda melatih masyarakat, Anda mendampingi masyarakat supaya semuanya seperti itu gitu, supaya semuanya betul-betul mempunyai kesadaran melakukan penenunan itu secara yang alamiah, proses secara alamiah. Yang kedua, terus kemudian ini targetnya itu siapa gitu yang akan menggunakan tenun ini. Kalau cuma dipakai pada fashion doang kan nggak terlalu masif gitu. Saya ingat dulu kita orang Jawa ini ngerti ada produk batik ya. Lalu kemudian setelah sekian lama kita nggak pernah pakai batik. Begitu kemudian ada pegawai negeri di PNS dianjurkan menggunakan seragam batik. Lalu sebelumnya itu bergelora gitu produk batik itu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya yang mesti diusahakan ini? Bagaimana orang mencintai tenun dari NTT ini gitu? Tidak hanya digunakan oleh mungkin masyarakat NTT, tapi dicintai oleh orang-orang di luar NTT. Atau paling enggak karena mencintai, nanti kalau orang pergi ke Labuan Bajo, orang pasti beli itu gitu untuk oleh-oleh kepada teman-temannya gitu. Saya sekarang ini kita tahu ya di Bali itu kan ada katanya batik ya, tapi namanya endek gitu. Saya pikir batik itu di printing gitu, digambar gitu ya, digambar gitu. Kok ini kok seperti nggak gambaran gitu. Nah itu orang sudah mulai banyak menggunakan itu gitu. Saya juga sering juga menggunakan itu walaupun saya dari Jakarta gitu. Nah bagaimana caranya ini mengupayakan itu supaya itu menjadi lebih memasyarakat gitu. Jadi tidak hanya digunakan oleh tidak untuk fashion saja, tetapi digunakan untuk harian gitu. Nah, itu yang sama sebetulnya saya seperti yang disampaikan pembicara sebelumnya. Saya kira gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yogi. Sudah habis waktunya. Oke, sudah kelima juri menyampaikan feedback untuk tim Floba Morata. Tepuk tangan untuk tim Floba Morata. Baik, kita langsung beranjak ke tim berikutnya. Tim berikutnya adalah tim Legenda. Selamat siang, tim Legenda. Selamat siang. Siap. Langsung saja waktunya 5 menit akan dimulai ketika dirimu berbicara. Dipersilakan. Baik, mohon izin sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu Dewan Juri Ideaton Rindu Labuan Bajo 2021, para mentor, panitia, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan beragam ini, saya Jaka Ramdhani, rekan saya Eka Nurwahyu Leningsi, dan Lingga Elisa Mangililo dari tim Legenda akan menyampaikan ide kami untuk merajut kembali Legenda yang telah hilang. Selanjutnya, ide kami berawal dari keprihatinan kami terhadap generasi muda di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang dimana sebagian besar tidak tahu tentang filosofi dari karya tradisi nenek moyang mereka, yaitu tenun ikat dan songke. Fenomena ini juga diiringi dengan minimnya sumber informasi rujukan tentang tenun ikat dan songke yang dapat diakses oleh wisatawan, dan sangat jarang wisatawan mengetahui filosofi tenun ikat dan songke yang diperoleh menjadi aksesoris selama berwisata di NTT. Jika tidak segera ditangani, maka akan terputusnya rantai estafet pelestarian tenun ikat dan songke pada generasi muda di NTT. Oleh karenanya, perlu adanya basic of intervention and solution yang mendasar dan mengakar agar tumbuhnya rasa cinta dan bangga dalam melestarikan tenun ikat dan songke. Oleh karenanya, kami menawarkan ide yang solutif untuk menangani masalah tersebut, yaitu Legenda sebagai platform digital berbasis kearifan lokal yang dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat lokal pada bidang fashion. Kemudian
telah tertampil di layar monitor. Keindahan kekayaan tenun di Labuan Bajo akan dimuat pada platform Legenda. Sumber informasi berasal dari olah data primer dan sekunder dari tokoh adat dan sumber-sumber referensi terpercaya yang dikemas secara terintegrasi. Selanjutnya, sebagai contoh pada mock-up, terlihat corak mata manuk yang merupakan ikon masyarakat. Segala informasi diperoleh melalui penggalian nilai-nilai lokal dengan metode ABCD, Asset Based Community Development, melalui sejarah, makna, dan potensi dari corak-corak yang